Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di dalam kegiatan in-house training. Setelah kita melakukan aktivitas di kegiatan belajar secara daring yang dilakukan oleh program Kementerian Sekolah Penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, supaya kita mendapat perlindungan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berdoa supaya suasananya lebih nyaman, mari kita isi kegiatan kita ini dengan satu aktivitas ice breaking. Saya kasih supaya semuanya mantap. Tepuk semangat. Tepuk semangatnya seperti apa? Tepuk semangat saya bilang semangat. Asik, yes. Bisa? Oke. Mari berdiri kita semua biar lebih semangat ya. Kita berdiri. Siap. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Baik. Oke semuanya. Gimana Bapak Ibu? Aktivitasnya tadi di rumah sudah dititipkan yang perlu dititipkan? Ya. Bagus. Nah, jadi sekarang kita sudah fokus ya sama aktivitas kita. Nah, pada kegiatan hari ini di in-house training yang pertama, saya akan membawakan materi. Materi yang saya bawakan yang pastinya sudah ada di kegiatan kita terdahulu ya. Jadi materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, ini slide-nya saya tayangkan ya. Nih, kita tayangkan slide-nya supaya sama-sama kita bisa lebih fokus. Baik, kita siapkan ya. Sudah nampak? Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Belum keluar ya? Belum. Oke. Sebentar. Saya tayangkan. Sudah? Sudah? Ini aja dengan gotong royong pikiran jadi. Oke, sudah dapat kan? Sudah? Sudah terbaca? Ibu? Sudah. Nah, sudah. Baik. Nah, ini adalah tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan operasional di satuan pendidikan. Artinya apa? Di dalam aktivitas kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, maka 3 hal ini harus bisa kita buat. Apa itu pendampingan? Kemudian apa? Evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Jadi ketiga unsur ini harus mampu Bapak Ibu mendapatkannya dan melakukannya. Kemudian apa tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu?
Ini sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi? Kemudian, apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? 3 pertanyaan ini harus mampu dijawab oleh para peserta setelah nantinya kegiatan ini berakhir. Saya lanjutkan. Nah, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan, kita harus memahami pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah sebagai motornya. Ya. Atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Siapa ini? Mereka-mereka yang sudah berpengalaman untuk mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Biasanya ini orang yang ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau guru-guru yang lain. Nah, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan itu. Jadi tidak boleh tidak ada kemampuan. Sekolah harus memiliki kemampuan dan disesuaikan dengan kemampuan daripada sekolah itu. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip relektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana kita melakukan pendampingan itu? Pendampingan itu bisa kita lakukan dengan coaching. Proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran. Pemikiran dari siapa? Pemikiran dari Bapak Ibu guru. Apa yang mau diselesaikan? Pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian apa lagi? Mentoring. Proses pendampingan dengan berbagai pengalaman, pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Nah, proses pendampingan dengan mentoring ini artinya kita bersama dimentori. Siapa yang dimentorin? Bisa saja kepala sekolah yang mungkin sedang menghadapi persoalan. Siapa yang mementoringin? Orang yang kita anggap mampu untuk mementoring tersebut. Kemudian apa? Pelatihan. Proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal ataupun eksternal. Kalau narasumber internalnya berarti dari dalam satuan pendidikan itu sendiri. Kalau eksternal mungkin kita bisa memanggil pihak dari dinas, LPMP, atau dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan LPTK atau perguruan tinggi sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan, lembaga tenaga kependidikan. Nah, prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional, pertama, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Jadi pendampingan itu karena sudah adanya evaluasi. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional. Menentukan area yang perlu diperbaiki. Apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Ya, ada program yang sudah dirancang atau ada program yang dalam proses pelaksanaan. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dari satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan
dan guru demi tercapainya tujuan secara bersama-sama. Nah, kemudian setelah dilakukan pendampingan, ada melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individu maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Jadi di situ ada 3 unsur, ada unsur refleksi, mengukur keberhasilan, ya, keberhasilan pembelajaran dan prosesnya. Kemudian prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran, yang pertama kita menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan data informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Kemudian menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Kemudian menggunakan alat penilaian untuk pencapaian yang jelas dan terukur. Jadi Bapak Ibu, ketiga hal ini harus bisa kita lakukan. Nah, mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Pertama, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, keterlibatan dan kepuasan belajar. Karena ini sasarannya adalah peserta didik. Kemudian untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional. Mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan. Kemudian mengidentifikasi program belajar yang perlu diperbaiki. Mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Kemudian evaluasi merupakan sarana pemberi umpan balik pada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik serta kebutuhan dunia kerja. Apa yang perlu ditinjau? Yang perlu ditinjau pertama alur pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi utuh, sumber materi ajar, persepsi peserta, persepsi orang tua, kemudian untuk apa dilakukan kelanjutan daripada pembelajaran ini, pengelolaan kinerja guru, proses dan program yang dianggap paling penting, yang berhasil, serta indikator keberhasilannya, serta proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan, serta apa saja bagian-bagian yang penting untuk dikembangkan. Bagaimana cara melakukannya? Kolaborasi, efektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, fokus pada perbaikan dan pengembangan. Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Pastinya guru, Pakasek bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dunia kerja, kemudian pakar dalam bidangnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk memastikan alur daripada kegiatan ini, pertama yang perlu kita lakukan adalah perencanaan. Ya, pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Kemudian refleksi dan umpan balik, bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran tersebut, kemudian harus ada evaluasi. Nah, pendampingan dan pengembangan profesional harus mengarah kepada 4 hal ini. Perencanaan, refleksi dan umpan balik, pelaksanaan, evaluasi. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan di kesempatan hari ini dalam kegiatan di hati kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan lebih menguatkan kita. Kapan evaluasi kurikulum opsional di satuan pendidikan dilakukan? Per hari, guru membuat catatan anekdot secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan, bagaimana tujuan belajar tercapai, bagaimana peserta didik merespon proses kegiatan belajar. Per unit belajar bisa kita lakukan. Setelah melakukan asesmen formatif secara individual maupun tim, guru bisa mereview proses belajar yang tercapainya tujuan dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap proses belajar. Per semester kalau kita lakukan, setelah 1 semester selesai, guru dan tim bisa continue pencapaian. Kemudian dialog data. Kalau per tahun kita melakukannya adalah evaluasi terhadap pencapaian 1 tahun dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dengan tujuan sekolah
serta misi dan visi sekolah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, ini perlu kita pahamin. Kemudian apa saja sumber informasi dalam mereview kurikulum operasional? Kemudian adalah yang pertama data assessment, hasil asesmen peserta didik, per unit, proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, observasi kepala sekolah, kemudian artefak peserta didik, portofolio ya, portofolio peserta didik, pameran karya, pertunjukan dan lain sebagainya. Kemudian proses refleksi guru. Beberapa contoh untuk hal ini, cara mengumpulkan informasi yang pertama belajar mandiri. Melakukan asesmen berupa refleksi mandiri secara individual terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan. Apa itu? Tujuan belajar, capaian pembelajaran, kemudian pastinya tujuan yang utama adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus grup diskusi dan dialog tentang data per level ajar. Apa yang kita lakukan? Melakukan diskusi secara berkelompok untuk melihat hubungan antara data yang dimiliki pada catatan anekdotal hasil belajar peserta didik, serta merefleksi data self-study untuk menganalisis masalah dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan. Kuesioner juga bisa untuk peserta didik mengumpulkan persepsi peserta didik terhadap proses materi bahan ajar serta bagaimana peserta didik memaknai daripada hasil belajarnya. Kemudian kita juga bisa melibatkan orang tua dengan mengikutkan dalam kegiatan kuesioner orang tua. Apa yang kita lakukan? Mengumpulkan persepsi orang tua terhadap perkembangan belajar peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, nah itu hal-hal yang penting. Kemudian ini ada contoh strategi evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami? Bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai evaluasi sekolah? Kemudian arahkan diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum. Amati jalannya program. Pahami tujuan program. Identifikasi hal yang menjadi akar permasalahan. Tentukan cara untuk mencari data. Jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data tersebut. Kemudian mengelompokkan dan mengatur informasi dalam tema-tema yang menyiapkan potret implementasinya. Potret ini bisa dalam bentuk video, artefak, kasus, atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian memutuskan pihak yang akan diberi laporan dan memilih format sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, hal yang perlu dan penting untuk kita lakukan, melaksanakan pendampingan kepada Bapak Ibu guru, kemudian melakukan evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan itu sendiri. Jadi saya harapkan kepada kita semua di dalam kegiatan IHT ini, nanti kita akan bekerja kelompok, bagaimana cara melakukan pendampingan, bagaimana cara melakukan evaluasi, dan hal-hal apa saja yang perlu kita kembangkan. Mungkin itu saja penjelasan awal dari saya. Selanjutnya akan kita lakukan diskusi secara bersama-sama. Namun sebelum mengarah kepada diskusi, mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan untuk kegiatan ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang hebat untuk kita semua. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdiskusi secara bersama-sama saling mengisi. Kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, silakan Ibu Sawalina. Silakan. Ibu Sawalina, guru mata pelajaran apa ya? Lupa saya.
Mikrofonnya boleh dihidupkan, Ibu? Ibu, mikrofonnya boleh dihidupkan? Tidak kedengaran? Lakukan Ya, sudah. sejauh mana yang bisa Bapak lakukan dalam pendampingan yang bisa Bapak terapkan di sekolah yang Bapak pimpin. Hanya itu yang saya tanyakan kepada Pak Bas. Mohon dijawab. Terima Baik. kasih. Nah, Terima kasih Bu Sawalina. Nah, sejauh mana pendampingan yang bisa Bapak lakukan di sekolah Bapak sebagai seorang kepala sekolah? Gitu ya, Bu? Ya, Bu Sawalina? Ya. tanya kepada Bapak. Baik. Kalau tanyanya sejauh mana, pertama, kita harus terlebih dahulu melakukan identifikasi. Oh, iya. Siapa yang kita identifikasi? Yang kita identifikasi guru yang akan kita dampingin. Karena berbeda setiap melakukan pendampingan antara guru yang satu dengan yang lain. Artinya apa? Pendampingan itu harus diawali dengan data yang kita atau yang ada pada kita. Kalau pendampingan itu sifatnya untuk pengembangan kemampuan, peningkatan kompetensi guru yang berkaitan dengan pedagogik misalnya, maka kita harus melakukan pendekatan secara psikologis. Kalau dia berkaitan dengan profesional, maka kita harus melakukan pendampingan dengan berkaitan dengan profesionalnya. Kemudian kalau dia berkaitan dengan sosial, maka kita mungkin mengadakan pendampingan dengan pendekatan secara sosial. Bisa saja individu, sifatnya mungkin kita tinggalkan dulu antara adik dengan abang atau yang lainnya. Bisa Ibu? Bu Sawalina, sudah ya? Ya, udah Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Bas. Terima kasih. Ya, oke. Oke? Nah, mungkin itu saja dulu ya. Kita akan bentuk kelompok diskusi. Jadi saya akhiri saja dulu. Ini kita langsung bentuk diskusi. Nanti akan kita temukan di acara diskusi kita ini. Karena diskusi ini makin menyenangkan dibanding kita proses tanya jawab. Baik, terima Saya kasih. setuju Pak. Pak, boleh menanggapi Pak? Boleh, silakan Ibu Ros. Ya. Saya setuju dengan yang Bapak sampaikan bahwa pendekatan itu bisa dilakukan secara pendekatan personal ya. Tapi saya cuma ingin menambahkan mungkin ketika mereka memberi masukan atau mereka mengerjakan kurikulum atau alur pembelajaran, sebaiknya kita sebagai kepala sekolah tidak menghakimi, karena merdeka belajar itu Menyenangkan. peluang, ya, memberi peluang sebesar-besarnya kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya. Begitu Pak, menurut pandangan saya. Ya, benar. Itu pandangan dari Bu Ros menyampaikan bahwa harus kita kaitkan dengan apa yang menjadi hal yang utama ya. Jadi kalau kurikulum ya kita harus melakukan pendampingan secara profesional. Oke, ada yang lain? Baik. Nah, kita mulai ya diskusinya, kita bentuk kelompok. Baik, itu saja dulu. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita bentuk kelompoknya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membentuk kelompok menurut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya. Terima kasih Pak Basuki. Ya, kita tutup dengan tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Ya. Yes. Yes. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih.